Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian taklim kita di hari ini. Ini taklim kedua ya. Kalau hari Senin di sore hari, kalau hari Selasa dan seterusnya di pagi hari. Tema kita masih bab tentang babul jihad, masih bab tentang bab jihad. Hadis nomor 1168. Sudah banyak Pak, sudah 1100 hadis ini. Sudah pada jadi ulama ini, jadi alim. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Bara radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal ahzab yanqulut turaba wa qad warat turabu bayadha batni wa huwa yaqulu laula anta mahtadaina wa la tasaddaqna wa la sallaina fa anjilis sakinata alaina wa sabbitil aqdami in laqaina innal ula qad bagaw alaina idza aradu fitnatan abaina. Dari Bara radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwasannya aku melihat Rasulullah SAW di hari Khandaq, hari Ahzab ya, perang Ahzab yang membangun parit itu. Yanqulut turaba wa qad wara turabu bayadha batni. Rasulullah terlihat membawa batu memikul batu sampai perut beliau itu kotor oleh tanah, ketutup putih perutnya itu oleh batu, oleh bekas batu itu. Jadi Rasulullah SAW itu luar biasa perjuangannya Pak, memperjuangkan agama untuk umat manusia. Sampai ke kita itu beliau sampai perutnya itu hitam oleh batu, putihnya tuh tertutup oleh debu-debu bebatuan di perang Ahzab. Rasulullah SAW, beliau berdarah, beliau terluka, beliau juga diracun, beliau juga dimusuhi, diusir agar dakwah sampai ke kita. Kita yang sudah menerima dakwahnya malah santai-santai saja. Dalam arti kata mengamalkannya tidak serius. Nah ini menurut saya, kalau boleh bahasa sekarang itu tidak menghargai para pendahulu kita yang berdarah-darah, berkeringat, mati-matian menyampaikan agama kepada kita. Kita yang menerimanya di sini terlihat santai-santai saja. Ini tidak sinkron ya dengan semangat orang-orang dulu menyampaikan dakwah. Perang Ahzab itu perang sekutu. Jadi orang Quraisy, orang ahli kitab, orang musyrikin ya, bersatu padu dalam satu koalisi pasukan besar namanya Ahzab. Tidak ada pasukan lebih besar dari itu setelah dan sebelumnya masa itu ya. Kecuali nanti melawan pihak musuh Romawi ataupun Persia. Tapi yang dari bangsa Arab itu pasukan terbesar yang pernah ada. Dan Rasulullah SAW dikepung. Madinah yang merupakan kota kecil dibanding Jazirah Arab secara keseluruhan itu dikepung. Sampai beliau meminta pendapat kepada para sahabatnya. Bagaimana pendapat kalian? Kita akan menghadapi pasukan yang sangat besar. Para sahabat dengan penuh adab bertanya, ya Rasulullah, ini bab strategi atau bab wahyu? Kalau bab wahyu kita nggak mau ngasih pandangan karena wahyu. Tapi kalau ini strategi, kami punya usul. Kata Rasulullah, bal hadza ra'yun, ini pendapat, silahkan. Jadi para sahabat itu tahu persis tentang sesuatu, mana yang wahyu, mana yang pendapat. Dan mereka pun tahu batasan. Tidak mau menerobos batasan apa yang disebut dengan wahyu.
Dan kalau dalam masalah strategi, masalah kemampuan taktikal, yaitu mereka punya usulan. Seperti hanya dulu ketika perang Uhud, perang Badar juga sama. Itu Rasul berdiskusi, bagaimana kita akan tunggu musuh di Madinah lalu kita hancurkan, atau kita serang di tengah jalan, dicegat gitu, dihadapi. Itu orang-orang tua rata-rata usulannya biarkan mereka masuk Madinah, kita lawan, kita hancurkan. Sementara anak muda enggak, kita hadapi musuh di luar Madinah. Maka Rasul mengikuti sarannya anak muda. Setelah beliau siap-siap mau berangkat, tiba-tiba ada penyesalan dalam diri beliau. Aduh, saya kasihan sama orang-orang tua. Kemudian beliau kembali ke dalam kamarnya. Tetapi setelah dipikir-pikir dan mengatakan, gimana kalau kita ikuti aja usulan orang tua. Sementara Rasul sudah memakai baju perangnya. Kemudian beliau setelah itu mengatakan turun perintah dari Jibril terus berangkat. Maka Rasul mengatakan, ma yambaghi linabiyyin an yada'a dir'ahu idza labisahu. Pantang bagi seorang nabi kalau sudah pakai baju perang itu menanggalkannya. Maka akhirnya beliau pun karena sudah diputuskan mengikuti sarannya anak muda, pergi ke medan Badar dan medan Uhud juga sama kejadiannya. Itu mengikuti anak muda dan perangnya di luar Madinah. Padahal orang-orang tua, orang-orang senior menyarankannya di dalam Madinah biar musuh masuk dihancurkan. Nah, bab seperti ini, bab strategi, bab taktikal itu bukan dari wahyu. Itu strategi dan buah pikiran para sahabat dan Rasul SAW untuk menghasilkan sebuah kemenangan di dalam peperangan. Nah, pelajaran dari ini adalah bahwa para sahabat tahu betul batasan mereka, mana yang sifatnya wahyu, mana yang sifatnya pendapat. Ini juga patut kita teladani ya. Karena di antara kita mungkin ada yang kepada wilayah wahyu itu masih ragu gitu. Pada wilayah wahyu yang domainnya itu wahyu masih ragu. Nah, ini pelajaran bahwa akhlak dan adab para sahabat itu mereka tidak mau mencampuri urusan yang sifatnya adalah wahyu. Maka Salman Al-Farisi saat itu di perang Ahzab mengusulkan bagaimana kalau kita membangun parit saja seperti kami dulu di Persia. Al-Farisi itu Persia, artinya orang Persia. Kalau dikepung oleh musuh besar, kami biasa membangun parit gitu. Yang mana itu musuh tidak akan bisa masuk kecuali pasukan-pasukan kecil mungkin yang nekat loncat gitu. Dan dibangunlah parit. Nah, ketika membangun parit, Rasulullah SAW seperti hanya para sahabat itu membawa batu dan sebagainya. Jadi tidak ngamandoran di tribun. Rasulullah tidak ngamandoran di tribun, tapi turun langsung membawa batu, membawa bata segala macam, membawa bebatuan. Ada sahabat datang, ya Rasulullah lapar, tunjukin perutnya, batunya satu. Rasul tunjukkan 2 batu saya lebih banyak lagi. Ya, itu luar biasa Rasulullah SAW. Ahzab itu Khandaq sama. Khandaq itu artinya parit, Ahzab itu artinya sekutu. Jadi perang parit, perang sekutu ya sama dua-duanya itu. Jadi Rasul terlihat membawa bebatuan sampai perutnya itu hitam oleh debu, oleh tanah, dan putihnya itu tidak terlihat perutnya karena lelah membawa batu. Dan para sahabat banyak yang mengeluh kelaparan dan lain sebagainya, kehausan, tetapi Rasul menunjukkan saya lebih parah dari itu. Walhasil saat itu ketika makanan logistik habis, ada seorang yang masih menyisakan 1 wadah kurma, itu dimasukkan ke dalam karung. Lalu setiap orang boleh mengambil yang dia butuhkan dari karung itu. Maka yang tadinya 1 piring dimasukkan ke dalam karung, semua orang ngambil dari situ. Seluruh pasukan yang jumlahnya entah berapa ribu ngambil dari karung itu dan kebagian semua tanpa melihat. Dan itu adalah berkahnya tangan Rasulullah SAW, berkahnya Rasulullah SAW diambil dari situ, dari Nah, singkat cerita, akhirnya Rasulullah SAW sebelum kemenangan itu ada sebuah ungkapan optimisme yang patut kita jadikan pelajaran. Ketika beliau menemukan satu batu besar yang susah dipindahkan, itu beliau memukulnya 3 kali batu itu. Pukulan pertama memercikan bunga api
belum terang gitu. Beliau mengatakan Romawi akan ditaklukkan. Bahasa hadisnya tuh, aku dibukakan kunci-kunci Yaman. Aku dibukakan kunci-kunci Romawi, aku dibukakan kunci-kunci Persia. Walhasil para orang munafik mencela, loh gimana itu Muhammad? Mereka aja makan susah, mereka aja minum susah, mereka aja ketakutan, bahkan tidak ada yang berani keluar dari rumahnya ketika malam, dikepung oleh azab. Tapi bicaranya Romawi akan ditaklukkan, Persia akan ditaklukkan, Yaman akan ditaklukkan. Sampai seorang wanita kelak akan berjalan dari San'a ke Hadramaut tanpa rasa takut sedikit pun, saking amannya. Itu apa kalau selain optimisme? Jadi optimisme itu, rasa harap kepada Allah itu wajib kita miliki sebagai orang beriman. Apapun situasi dan kondisinya. Rasulullah saat itu secara logistik dan secara personil, secara situasi sangat tidak menguntungkan. Tidak ada sama sekali aspek kemenangan yang masuk akal saat itu. Dikepung, jumlah lebih sedikit, logistik juga tidak ada, minim, terbatas. Kemudian juga musuh sangat besar sekali, mustahil. Tetapi masih menanamkan semangat optimis kepada sahabatnya. Romawi akan kita taklukkan, Persia akan kita taklukkan, Yaman akan kita taklukkan. Luar biasa. Dulu 3 itu poros terbesar kekuatan peradaban jatuh, baik militernya ataupun kekuasaannya. Itu mereka sangat kuat sekali. Ini pelajaran yang bisa kita ambil adalah optimis dan penuh harap kepada Allah apapun situasi dan kondisinya. Selalu ada celah solusi, selalu ada celah kebaikan, celah harapan di setiap situasi. Itu bahkan dalam sebuah hadis, in kana ladaikum fasilah idza qamatil qiyamah wa fi aidikum fasilah falyabrisha. Andaikan besok kiamat dan di tanganmu ada biji pohon, tanamlah. Ya. Idza qamatil qiyamah, andaikan besok kiamat kamu punya biji pohon, tanamlah. Itu apa kalau bukan menanamkan optimis? Bahkan sekalipun besok hancur dunia ini, tanam biji itu. Jadi tidak ada dalam Islam, walaupun serumit dan sesusah apapun situasi, kita putus asa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pernah kita bahas di khutbah Jumat, ayat Allah Ta'ala, qul li ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang yang telah melampaui batas, telah berbuat dosa-dosa besar, la taqnatu, jangan pernah berputus asa, berputus harap dari rahmat Allah, dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mengampuni seluruh dosa. Yaghfirud dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi ini optimis, jangan pernah ada pesimis dalam diri kita apapun situasinya. Walhasil ya, Rasul memenangkan peperangan Ahzab itu pun dengan bantuan Allah. Karena Allah mengirimkan badai yang menghancurkan pasukan koalisi musuh itu. Tendanya tercerabut, lalu angin puting beliung seperti itu, badai, orangnya juga, kudanya juga pada terpental dan akhirnya pergi kabur kocar-kacir meninggalkan Madinah saat itu. Langsung Rasul bersabda, al-an nagzuhum wala yagzunana. Mulai hari ini kita yang akan balik menyerang mereka dan mereka kapok, tidak akan pernah menyerang kita lagi. Itu sekelumit tentang perang Ahzab atau perang Khandaq yang diabadikan oleh Allah Ta'ala dengan nama satu surat dalam Al-Quran, Suratul Ahzab, yaitu surat Al-Ahzab, surat koalisi atau surat tentang gabungan pasukan musuh yang ingin menyerang Islam. Yang kedua, Rasulullah SAW senantiasa memotivasi sahabatnya dengan bersenandung tapi yang positif gitu. Jadi ketika beliau punya proyek
Khandaq tadi bangun parit itu beliau bersenandung. Laula anta mahtadaina, ya Allah kalau bukan karenamu kami tidak akan dapat petunjuk. Wala tasaddaqna wala shalaina, kami tidak akan bisa bersedekah, tidak bisa juga sholat. Semua ini karena taufikmu ya Allah. Fa anzilis sakinata alaina, turunkan ketentraman kepada kami. Jadi ketentraman itu sangat penting sekali. Rasul senantiasa meminta ketenangan dalam hati. Karena ketenangan itu susah, Pak. Tenang itu susah. Tentram itu susah. Sampai Rasul dalam keadaan situasi genting itu mintanya ketenangan. Anzilis sakinata alaina. Di antara kita manfaat taklim itu kan mendatangkan ketenangan. Sakinah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, tidaklah satu kaum berkumpul talabul ilmi illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali mereka akan diturunkan ketentraman, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan dinaungi rahmat. Wa hafathumul malaikah, didoakan oleh para malaikat yang mengerumuninya. Wa dzakarahumullah biman indah, dan kemudian Allah menyebut-nyebut nama kita di sisinya. Jadi manfaat talabul ilmi itu 4 kalau dalam hadis ini. Diberikan ketenangan, ketentraman, kemudian dinaungi rahmat Allah, dilimpahkan rahmat Allah ya. Yang ketiga, malaikat mendoakan kita. Kemudian yang terakhir, Allah menyebut nama kita, membanggakan kita semua. Itu manfaat talabul ilmi. Maka jangan sampai kita mengabaikan faedah yang sangat besar dari talabul ilmi. Ini juga hukum bahwa bersenandung itu boleh. Karena bersenandung beda dengan bernyanyi atau bermusik atau berjoget. Bersenandung itu apa? Melantunkan beberapa kata-kata baik ya. Contoh bersenandung Nabi itu ketika membangun masjid pertama kali saat hijrah. Itu apa lantunan senandung Nabi itu? Senandung Nabi itu la aisha illa aishul akhirah faghfiril ansara wal muhajirah. Tidak ada kehidupan selain kehidupan akhirat, ampunilah kami kaum muhajirin dan kaum ansar. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Faghfiril ansar wal muhajirah. Ampunilah kaum ansar dan kaum muhajirin. Nah, itu senandung Nabi ketika awal pertama kali datang ke Madinah membangun masjid apa? Yang pertama kali Masjid Quba. Itu Nabi bersenandung. Jadi kalau kita lagi kerja bakti, Pak, bersenandung itu boleh. Bersenandung, tapi senandungnya yang positif. Allahumma, contohnya Allahumma la aisha illa aishul akhirah, ya Allah tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, ampunilah kami kaum muhajirin dan kaum ansar. Nah, di kita mah kalau lagi kerja bakti, koplok diputar nanti. Ya. Siris kita vokalisnya. Jadi kalau mau ini apa, hatta senandung Nabi pun bermakna gitu. Hatta nyanyian Nabi dalam hal ini senandung, maksud saya bukan nyanyian seperti dipahami zaman sekarang, itu maknanya adalah religius, maknanya mengingatkan kita kepada Allah, kepada akhirat, bukan sembarang senandung yang tidak ada faedahnya. Di sini laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Karena kalau kerja bakti diiringi dengan apa, mungkin bahasa orang yel-yel kali ya, semangat gitu, sambil angkat batu tuh, semangat. Kayak abri kalau lagi kurve atau lagi itu ada semangat yel-yelnya itu. Pernah juga di perang Uhud, di perang Badar, di perang Badar itu ada yel-yel, slogannya itu ada. Ketika itu Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, sebelum pasukan memulai kick off perang Badar ya. Karena ada kick off sepak bola, ini kick off perang Badar ya. Ketika para kapten sudah ke depan, mubarazah, duel ya, itu kan siap-siap perang pasukan itu. Itu Hamzah mengatakan syiarunal yaum kama qala Rasulullah SAW ahadun ahad. Kata Hamzah, yel-yel kita hari ini, syiar kita hari ini, kata Rasul SAW, 2 kata, ahadun ahad.
Itu yel-yel perang Badar. Ahad. Apa arti ahad itu? Allah yang Maha Esa. Allah Maha Esa. Nah, itu yel-yel perang Badar. Maka walhasil Allah memberikan kemenangan kepada Rasulullah. Ada sedikit analisa ya, yang mungkin jadi perdebatan di kalangan para cendekia. Banyak pihak memberikan analisa, kesimpulan lah yang menurut saya mentah. Mereka menganggap bahwa kemenangan Rasul di berbagai peperangan atau dalam dakwah beliau itu karena kecerdasan beliau. Ini sepintas seperti benar, tapi itu salah. Karena orang-orang seperti ini biasanya tujuannya itu orang-orang orientalis ingin memisahkan antara kemenangan Rasul yang sifatnya strategi dari bimbingan wahyu yang mana itu menjadi faktor kemenangan juga. Jadi orang-orang orientalis beranggapan, berpendapat bahwa Nabi Muhammad bisa memenangkan dakwah dan pertempurannya karena kejeniusan beliau. Jadi ingin menjauhkan aspek wahyu dari situ. Muhammad itu kan pinter, Muhammad itu kan cerdas, Muhammad itu kan jenius, brilian. Maka perang itu menang terus, dakwahnya juga berhasil. Itu pendapat orang orientalis. Sebaliknya, orang-orang yang kita katakan batiniyah ataupun orang-orang sufistik menganggap bahwa semua kemenangan dakwah dan jihadnya Rasul itu semata-mata hanya karena pertolongan Allah, tidak ada sama sekali perjuangan beliau. Ini juga tidak tepat. Tidak tepat kalau semuanya itu dipasrahkan dan udah pokoknya Allah yang ngasih kemenangan dan kekalahan udah. Tidak ada kaitannya dengan cara berjuang dan bagaimana memenangkan peperangan pertarungan. Yang tepat adalah bahwa kemenangan dakwah Nabi dan jihadnya Nabi itu adalah berkat kerja keras beliau yang sangat luar biasa setelah tentunya pertolongan dan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemenangan beliau itu atas bimbingan wahyu dengan usaha yang sangat maksimal. Buktinya tadi ngangkat batu, beliau juga lapar, beliau juga terluka, beliau juga diusir. Itu usaha-usaha yang ikhtiar yang luar biasa. Ya, turun tangan langsung. Beliau mimpin pasukan, beliau juga dikepung. Beliau juga pernah di perang Uhud terpepet sampai ke celah-celah gua. Sampai ada sahabat yang menjaga beliau supaya tidak kena panah dan tombak. Sahabat itu akhirnya terkena puluhan tombak dan panah. Sampai dalam hadis disebutkan badannya seperti landak. Banyaknya panah dan tombak itu badannya seperti landak. Demi apa? Menjaga Rasulullah agar tidak terkena senjata musuh. Dan sahabiah itu ternyata wanita. Namanya Nusaibah. Nusaibah itu wanita yang menjaga Rasulullah SAW dan menjadi tameng hidupnya beliau. Menjadi tameng hidup beliau. Itu wanita. Jadi kalau kita mengatakan itu kan Nabi menang itu kan karena memang dia seorang nabi, ya. Allah yang memenangkannya, itu kurang bijaksana. Lalu kalau kita mengatakan itu kan Nabi kan brilian dan jenius, itu juga kurang bijaksana. Dua-duanya salah. Yang benar adalah Nabi menang karena usahanya dan berkat pertolongan dari Allah dengan wahyunya. Nah itu. Ya itu pertolongan Allah. Itu pertolongan Allah. Dikirimkan pasukan berupa malaikat, berupa angin, ya, berupa rasa takut di dalam diri musuh. Itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak menafikan usaha beliau yang mati-matian. Ya. Itu beberapa pelajaran dari perang Ahzab. Ya. Hadis berikutnya, An Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazatin faqala inna aqwaman bil madinati khalafna aw khalfana. Inna aqwaman bil madinati khalfana ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana fihi habasahumul udhru. Nah ini
Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang tidak bisa ikut kita berjihad. Tidak menaiki bukit, tidak menuruni bukit, dan tidak berperang bersama kita. Karena mereka dihalangi oleh uzur. Nah, mereka itu mendapatkan pahala yang sama dengan kita berangkat. Mukim mereka itu sama dengan musafir mereka. Musafir mereka sama dengan mukimnya mereka. Apa alasannya? Alasannya karena mereka ada halangan yang menghalanginya. Ini dalil bahwa apapun yang biasa kita kerjakan dari kebaikan, kemudian suatu saat nanti tidak bisa mengerjakannya, maka itu amalan terus dihitung dan terus mendapatkan pahala yang sama, ganjaran yang sama seperti kita biasa melakukannya. Karena uzur. Biasa berjamaah, tiba-tiba tidak bisa berjamaah, tapi karena biasa berjamaah, dihitung terus berjamaah dan dicatat sebagai orang yang sholat berjamaah. Ini hadisnya. Biasa sholat duha, tiba-tiba tidak bisa sholat duha karena musafir atau karena sakit, maka dihitung terus sholat duha. Biasa bersedekah, tiba-tiba tidak bisa bersedekah karena kondisi dan situasi, maka dihitung terus-terusan bersedekah dan diganjar dengan pahala sedekah yang terus-menerus. Bahkan di sini tidak bisa ikut jihad, tidak bisa ikut berperang melawan kaum musyrikin, musuh-musuh yang menzalimi kita. Karena uzur kita tidak bisa ikut, maka kata Rasulullah SAW, mereka tidak ikut perang kita tapi mendapatkan pahala perang kita. Mukim mereka sama dengan musafir mereka. Maka itulah Bapak-bapak sekalian, pentingnya kita punya amalan yang dawam atau mudawamah, terus-terusan kita lakukan. Di mana nanti kita tidak bisa melakukannya, itu pahala terus-terusan kita dapatkan tanpa terhenti, tanpa terputus sedikit pun pahalanya kepada kita. Kalau kita tidak punya andalan seperti ini, amalan atau ibadah yang menjadi andalan kita, nah kita mengandalkan apa? Saat kita uzur, saat kita tidak bisa melakukan apa-apa, kalau kita tidak punya kebiasaan berbuat baik, itu tidak ada yang diandalkan. Maka milikilah amalan atau ibadah-ibadah tertentu yang jadi andalan kita, yang bisa kita andalkan ketika nanti kita tidak bisa melakukannya lagi. Baik itu kita milihnya sholat, ataupun mungkin sedekah, ataupun mungkin jihad, ataupun mungkin puasa, ataupun lain sebagainya. Itu patut kita amalkan ya, dari hadis Nabi SAW. Pertanyaan, ya silakan. dari sekian perang yang Rasulullah turun langsung, ada nggak yang dianggap kalah tas? Atau mungkin kalau mau dibagi-bagi yang catatan sejarah yang menang mutlak, yang dalam dianggap seri atau yang kalah? Ada beberapa perangan yang secara secara hitung-hitungan itu kalah. Tapi kekalahan ini menjadi pelajaran besar buat Nabi SAW. Dan ini menjadi dalil bahwa yang namanya berjuang itu ada menang ada kalah. Kadang menang kadang kalah. Yang paling telak itu dalam sejarah ada 3 peperangan yang kita kalah itu. Baik Ghazwah, perang yang Nabi ikuti langsung, atau Sariyah, Nabi mengirim bala tentara gitu. Yang pertama itu adalah perang Uhud. Perang Uhud itu secara statistik sebenarnya sama. Korban di tangan di pihak Quraisy 70, korban di pihak Muslimin 70. Sama secara statistik. Cuman secara situasi kalah. Karena terdesak dan terpojok begitu. Dan Rasul pun terluka, tadi kita jelaskan. Awalnya menang. Dan Quraisy itu sudah kucar-kacir, sudah kabur itu, orang Quraisy sudah kabur. Tiba-tiba ini ada pelanggaran dari pasukan archery itu, pasukan pemanah itu. Di bukit ada sekitar beberapa orang, mungkin sekitar 40 ya, menjadi pasukan pemanah di atas bukit, dipimpin oleh sahabat mulia Jabir bin Abdullah. Rasul berpesan, janganlah kalian tinggalkan posisi kalian, apapun yang terjadi.
Maksudnya kami mengandalkan kalian gitu. Backup kalian tuh kami andalkan, jangan meninggalkan posisi kalian. Nah, ternyata ketika pasukan Quraisy kocar-kacir, kemudian ghanimah di hadapan kaum muslimin, itu pasukan berkerumun ke arah ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Orang dulu kalau perang mawa sagala, Pak. Soalnya balik dari kaimah nate hese zaman dibawa kawe. Bahkan Abrahah ketika menyerang Mekah, pasarna dibawa. Ma'aswakihim, pasar-pasar itu dibawa. Jadi perang itu juga hajatan. Menyerang Mekah, pasukannya besar, kan butuh logistik dan ya namanya orang banyak gitu kan. Sampai ada jual beli, ada pasarnya, dibawa pasarnya. Jadi Abraha tanggung-tanggung menyerang Mekah mau pasar. Bukan pasukan lagi, bukan gajah lagi, pasarnya digodron. Diambil. Nah, orang-orang dulu kalau perang bawa segala, bahkan anak istri kadang dibawa. Maka banyak mereka jadi tawanan, jadi tahanan itu begitu. Dibawa semua supaya tidak ada pikiran untuk kabur. Di perang Hunain apalagi lebih besar itu. Supaya lebih semangatnya itu mati-matian. Kalau mati berarti keluarganya juga ikut celaka gitu. Maka mati-matian. Itu cara orang dulu supaya terdorong untuk mati di medan perang atau minimal mati-matian di medan perang. Istimatah namanya itu, mati-matian di medan perang. Nah, ini godaan dunia ini. Pasukan pemanah yang harusnya membackup ke depan, dia dari belakang, itu ketika melihat pasukan yang di bawah sudah menang dan menghampiri ghanimah, ini nutiluhur teh ngeburusut, Pak. Oh, ghanimah. Apa? Lupa atau pohok hilap dengan pesan Nabi, jangan tinggalkan posisi kalian apapun yang terjadi. Ngeburusut sesa hiji panglimana yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nulai nama ngeburusut. Nah, ketika melihat pasukan pemanah ngeburusut ke handap, Khalid bin Walid noleh ke belakang. Suara naon itu yang burusut? Waduh, pasukan panah turun. Akhirnya kecerdikan Khalid, dan dia adalah tokoh militer yang sangat piawai, sampai dipuji-puji oleh Prabowo dalam pidatonya kan. Dalam dipuji. Jadi Khalid bin Walid tokoh militer yang tidak pernah kalah dalam sejarah. Itu ketika beliau ngasih pengarahan kepada bawahannya. Dan memang betul, menurut para sejarawan, jenderal atau panglima perang yang tidak pernah mengecap kekalahan itu Khalid bin Walid. Baik ketika dia musyrik maupun ketika dia muslim. Tidak pernah kalah. Selalu disimpan oleh orang musyrik di Quraisy agar dikeluarkan kapan-kapan jika dibutuhkan. Di Badar kaum musyrikin kalah, Khalid tidak ikut. Ketika perang Uhud, Khalid diajak, menang perang mereka. Dan juga perang-perang masa Islam yang dipimpin Khalid itu selalu menang. Sampai Umar mencopot jabatannya. Karena Umar tidak mau orang-orang Islam bergantung dan berharap kepada Khalid. Khawatir mengurangi ketawakalan kepada Allah. Dikultuskan. Umar takut Khalid dikultuskan. Dipecat ke Umar. Tapi kata Khalid apa ketika dipecat? Aku selama ini berjuang karena Allah kok, bukan karena Umar. Gak ada hubungannya saya dengan Umar. Maksudnya gak ada urusan saya dengan Umar. Gitu. Meskipun ahli sejarah akhirnya menganalisa kenapa Khalid dipecat oleh Umar, karena Khalid dengan Umar chemistry-nya berbeda antara Khalid dengan Abu Bakar, pendahulu Umar. Kalau Abu Bakar orangnya lembut, Khalid orangnya keras, cocok. Klop, khalifahnya lembut, komandannya keras, cocok. Kalau Umar orangnya keras, ketemu komandan Khalid sama-sama keras, mau nyambung. Makanya itu analisa para sejarawan, kenapa Umar memecat Khalid. Dan Khalid pun memahami bahwa Umar tidak seperti pendahulunya. Jadi setelah itu Khalid mengatakan, saya akan menjadi pasukan biasa. Akhirnya komandan ditunjuklah Abu Ubaidah Al-Jarrah, memimpin penaklukan ke Romawi. Tapi karena Abu Ubaidah juga orang yang tahu diri dan bijaksana, ketika pasukan ingin mengalahkan Romawi, dia tahu yang
yang pantas dan bisa mengalahkan Romawi cuma Khalid. Karena Romawi itu dihafal betul oleh Khalid situasinya. Sampai ketika Abu Ubaidah menunjuk Khalid, gimana pendapatmu tentang Romawi? Kata Khalid, oh Romawi mah paulinan saya baheula. Paulinan saya gitu. Akhirnya kata Abu Ubaidah, udah aku putuskan, aku angkat kamu menjadi komandan penaklukan Romawi. Jadi Umar mengangkat komandan umumnya Abu Ubaidah menggantikan Khalid, tapi Abu Ubaidah ini tahu betul situasi, mengangkat Khalid menjadi komandan pasukan kecil untuk mengalahkan Romawi. Akhirnya Romawi dikalahkan, Damaskus ditaklukkan dan direbut oleh kaum muslimin, orang Romawinya kalah. Jadi ini tentang Khalid, melebar ya, nggak apa-apa. Nah, perang Uhud itu perang yang secara logistik jumlah korbannya sama, tetapi secara situasi kaum muslimin bahkan Rasulullah terdesak sampai ke celah gua, kocar-kacir pasukan. Dan kaum musyrikin memenangkan peperangan. Sampai ada yang teriak, "Mata Muhammadun." Muhammad geus teu aya. Wah, seluruh kaum musyrikin mata Muhammad telah enggak ada, udah meninggal. Padahal yang meninggal itu orang yang mirip Rasulullah, namanya Mus'ab bin Umair. Jadi yang diceritakan Muhammad telah mati, kata orang Quraisy, itu Umar langsung teriak, bukan Muhammad yang sudah meninggal, Muhammad belum meninggal, tidak meninggal, Rasul kami belum meninggal. Itu kejadian seperti itu sempat terjadi. Jadi ada orang mirip Rasulullah namanya Mus'ab bin Umair, meninggal di perang Uhud. Karena mirip wajahnya, orang Quraisy mengira kita telah membunuh Muhammad gitu. Padahal itu bukan. Yang kedua, selain perang Uhud yang kalah itu perang Hunain. Itu telak juga itu. Jumlah pasukan Islam lebih banyak. Mungkin antara 2 sampai 3 kali lipat jumlahnya. Pasukan Hawazinnya cuma 10.000, pasukan Islamnya sampai 40.000 atau kurang lebih, itu lihat datanya nanti ya. Itu karena saking banyaknya pasukan Islam itu merasa kepedean. Bahasa Al-Qur'annya qad a'jabatkum kasratukum. Jumlah kalian menipu kalian. Membuat kalian kepedean. Jadi setelah Fathu Mekah, setelah Futuh Mekah kan jumlah sahabat itu bertambah dari yang tadinya 10.000, kemudian menaklukkan kota Mekah jumlahnya jadi 120.000. Nah, ketika menaklukkan Hunain, jumlah yang besar itu banyak yang ikut ke Hunain, perang Hunain melawan suku Hawazin di Taif. Dan itu jumlah mereka berkali lipat dari jumlah musuh, sampai terlalu kepedean. Ternyata dari peperangan orang Hunain, orang Hawazin menyerang duluan ke pihak pasukan Islam sampai kocar-kacir, kabur semua. Pasukan Islam yang terdiri dari sahabat-sahabat yang lama dan orang-orang mu'alaf dari Mekah yang baru masuk Islam ikut perang. Sehingga ketika menghadapi musuh banyak orang yang kabur tunggang langgang. Di antaranya yang paling banyak tuh para mu'alaf itu kabur. Namanya juga orang baru masuk Islam diajak perang kabur. Waduh, sieun musuh. Belum keimanan belum terinstall dengan lama, dengan baik, dengan mantap. Itu kocar-kacir. Yang tersisa tinggal kalau nggak salah 5 atau 6 orang. Rasulullah, paman beliau Abbas, dan satu orang lagi juru gorowok. Juru gorowok, nama bahasa Arabnya mubaligh. Mubalighus saut itu penyampai suara. Kalau mubaligh dakwah ya penyampai dakwah. Nah, itu maka di Mekah itu ada mubalighus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu namanya mubalighus saut. Mengikuti suara imam ya ketika sholat supaya didengar lebih jauh begitu. Nah, kemudian orang itu berseru, panggil orang-orang yang kabur itu supaya balik lagi. Dipanggil lah, ngegorowok. Oh, apakah kalian ridho meninggalkan Rasulullah kalian sendiri? Ya, gitu. Relakah kalian meninggalkan Rasulullah sendiri? Akhirnya mereka pada tersadarkan, oh kenapa kita kabur, Rasul di belakang. Akhirnya balik lagi, sebagian besar balik lagi. Langsung Rasul mengambil pasir, kemudian melemparkan ke arah pasukan musuh. Syahatil wujuh, artinya
semoga wajah-wajah kalian ditutupi. Nah, disitulah kemenangan Rasulullah. Jadi ketika kalah, baru pertolongan Allah itu turun. Ngambil debu, dilempar ke angin, kemudian pasukan musuh kelilipan dan kalah. Jadi perang Ahzab itu kalah dengan pertolongan badai, musuh kalah. Kalau ini kebalikan, di perang Hunain itu dimenangkan Rasul SAW oleh tadi debu. Oleh debu. Tadinya kalah, pasukan Hunain itu sudah kalah, Rasul sudah kalah, sudah ke belakang gitu. Para pasukan itu tersisa orang yang di depan Rasul dan sahabat. Tetapi dimenangkan akhirnya. Yang ketiga, yang paling telak juga kekalahan pasukan Islam itu di perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang melawan Romawi. Jumlah pasukan Islam 4.000 melawan pasukan Romawi 40.000. Dalam catatan lain sampai 200.000. Itu 4 komandan Islam meninggal dunia. Abdullah bin Rawahah, Ja'far bin siapa itu ya, kemudian Abu Darda, pokoknya tiga komandan itu meninggal semua. Sampai panji kaum muslim itu jatuh lagi. Akhirnya Khalid tampil. Khalid bin Walid lagi-lagi nih, sudah masuk Islam kan. Dia ambil panji itu, kemudian menarik mundur pasukan. Di perang Tabuk. Kembali ke ke Madinah, Kemudian orang-orang menuduhnya Khalid pengecut, kalah perang. Lalu Rasul memujinya bahwa Khalid telah memenangkan peperangan. Karena apa? Karena jumlah saat itu tidak mustahil menang. Gimana 4.000 melawan 40.000? Mustahil. Maka Khalid menyelamatkan pasukan mundur, dan itu oleh Al-Quran juga dipuji. Illa mutaharifan liqitalin. Boleh pasukan itu mundur asalkan tujuannya menyelamatkan diri dan menyusun strategi baru untuk berikutnya. Boleh. Ya. Kalau selain itu tidak boleh mundur dari peperangan. Merupakan dosa besar dalam Al-Quranul Karim orang yang kabur dari medan perang. Yaitu 3 peperangan yang kaum muslimin kalah telak. Perang Uhud, perang Hunain, perang Tabuk. Meskipun hakikatnya menang, karena apa? Karena tadi perang Uhud pelajaran, perang Hunain itu kesetiaan, perang Tabuk tadi strategi itu kadang dengan cara mundur itu strategi. Dalam kehidupan juga kita dalam kehidupan kita realita hidup, kadang-kadang kita perlu mundur sedikit untuk maju lebih mantap. Perlu merenung sebentar untuk meningkatkan kualitas ke depan. Perlu ngecas dulu untuk maju ke depan. Misalkan kita lagi dirundung masalah, dirundung kesulitan, mungkin kita perlu merenung dulu, sholat dulu, tahajud dulu, tafakur dulu, untuk melangkah nanti lebih semangat lagi. Itu hadis nomor 2 dari kajian kita hari ini, yaitu bahwa amalan yang biasa kita lakukan ternyata masih tetap berpahala dan diberikan pahalanya oleh Allah Ta'ala. Kewajibannya masih dihitung, amalan masih dihitung, meskipun kita tidak melakukannya selama kita terbiasa melakukan hal tersebut. Jadi jangan ditinggalkan kebiasaan-kebiasaan baik, karena kalau kita lagi tidak bisa, itu menjadi amalan kita. Yang sedekahnya, yang sholatnya, yang zakatnya, yang puasanya, kalau terbiasa itu jadi amalan gacoan kita supaya terbiasa. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum hadan lakum ajmain. Wa barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.